Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai anak-anakku semuanya, kita dapat belajar kembali. Kita dapat belajar bersama melanjutkan pelajaran hadis sirah bab ke-6, pelajaran yang ke-17. Kalian bisa buka buku kalian, buku paket kalian halaman 89. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-17, yaitu tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan para utusan dan tamu. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan para utusan dan tamu. Anak-anakku yang saya sayangi, dahulu banyak sekali orang-orang yang berkunjung datang ke kota Madinah dari berbagai penjuru, dan beragam pula keperluan mereka untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian dari mereka berkunjung karena ingin melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga yang datang berkunjung untuk berbaiat, sumpah setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masuknya ke dalam agama Islam, dan ada juga yang datang untuk mengobati hausnya tentang ilmu agama Islam. Dan masih banyak lagi tujuan-tujuan dari mereka yang berkunjung ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka? Bagaimana petunjuk Nabi dalam memuliakan tamunya, memuliakan utusan dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya sayangi, sikap Nabi terhadap utusan dan tamu, Rasulullah memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana menyikapi terhadap para utusan dan tamu. Yang pertama yaitu menyambutnya dengan penyambutan yang ceria dan interaksi yang baik, menyambut para tamu dan utusan tersebut dengan keceriaan, wajah yang berseri-seri, menandakan bahwa senang dalam menerima tamu tersebut dan berinteraksi dengan interaksi yang baik. Di antara penyambutan dan dengan keceriaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika utusan Abdul Qais datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, siapakah kaum ini? Atau siapakah utusan Nabi atau utusan ini? Mereka menjawab Rabi'ah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadami. Selamat datang bagi para utusan, kalian tidak akan terhina dan kecewa. Yakni menyambut para utusan dan tamu tersebut dengan keceriaan, wajah yang ceria, yang berseri-seri, serta berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik.
Kemudian yang kedua, sikap Nabi terhadap utusan dan tamu, yaitu menyambutnya dengan kelemah lembutan serta ramah dalam menyambut tamu tersebut. Lemah lembut dan ramah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka memiliki jiwa yang paling halus dan hati yang paling lembut. Iman itu di Yaman dan hikmah itu di Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Di sini menunjukkan bahwa sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para utusan dan tamu, yakni dengan lemah lembut dan ramah beliau, kelemah lembutan dan ramah dalam menyambut para utusan dan tamu, dengan kata-kata yang ramah memuji para tamu, dan para utusan tersebut. Anak-anakku yang saya sayangi, kemudian poin yang ketiga, sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para utusan dan tamu, yaitu dengan cara memuliakannya. Dengan cara memuliakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hasil panen Khaybar. Setelah perang Khaybar, banyak ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah menjadikan hasil panen dari perang Khaybar tersebut khusus untuk memberi makan para utusan dan tamu-tamunya. Dimuliakan para tamu tersebut. Dan dari situ merupakan bentuk kemuliaan atau memuliakan tamu. Bentuk sikap Rasulullah dalam memuliakan tamu. Serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan satu rumah untuk penginapan dan penjamuan para tamu. Dikhususkan oleh Rasulullah dalam menjamu tamunya, yaitu di rumah Ramlah bintu Al-Harith. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sebagian tamunya di masjid, khususnya tamu yang datang dari orang-orang kafir. Karena tamu yang datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari kaum muslimin saja, akan tapi ada sebagian dari mereka adalah tamu-tamu yang berasal dari orang-orang kafir. Maka pengkhususan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini untuk menjamu para tamu, menginapkan, memberi penginapan kepada para tamu tersebut di dalam masjid. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, atau didatangi para utusan, Sakif kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menempatkan mereka di masjid. Tentunya Rasulullah mempunyai cara di sini, mempunyai hikmah di sini. Kenapa orang kafir ditempatkan di masjid? Agar supaya bisa lebih melembutkan hati mereka. Melembutkan hati mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan Ibnu Khuzaimah. Anak-anakku yang saya sayangi, kemudian sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memuliakan tamu terhadap tamu atau utusan, yaitu memberikan hadiah dan penghargaan. Rasulullah memberikan hadiah serta penghargaan kepada para utusan dan tamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan hal ini, sampai-sampai hal ini adalah perkara yang diwasiatkan, di akhir hayat beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada, atau ketika hendak wafat, beliau bersabda, berilah hadiah kepada para utusan sebesar yang dahulu aku pernah hadiahkan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini bentuk atau sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para tamu, yaitu memberikan hadiah serta penghargaan terhadap para utusan dan tamu. Makna sebesar yang dahulu aku pernah hadiahkan kepada mereka, maksudnya
yang hampir menyamainya. Ya, dan hadiah yang diberikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup adalah satu uqiyah dari perak yang berkisar 40 dirham. Ya, 40 dirham. Ya. Kalau dirupiahkan satu dirhamnya kurang lebih ya 4 ribuan mungkin ya. Mungkin 4 ribuan. Tinggal ngalikan saja 4.000 kali 40. Ya. Berarti 40 ribu atau semisalnya. Intinya di sini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menjadikan para tamu itu senang ya, ketika bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memberikan hadiah dan penghargaan kepada para tamu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya justru semakin ramah ya, semakin ramah, semakin dermawan lagi ketika menjamu tamu-tamu yang fakir ya. Sangat semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjamu tamu-tamu yang fakir. Dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwasanya ahli sufah ya. Ahli sufah adalah orang-orang yang tinggal di masjid, orang-orang muslim yang tinggal di masjid, di emperan masjid ya, karena tidak mempunyai tempat tinggal. Itu ahli sufah. Adalah orang-orang fakir dan bahwasanya ya adalah orang-orang fakir ahli sufah itu. Dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya siapa yang memiliki makanan untuk 2 orang maka jadikanlah bertiga. Ya. Yang membawa untuk 4 orang jadikanlah berlima atau berenam. Dan Abu Bakar datang dengan membawa makanan untuk 3 orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan 10 orang. Ya. Di sini bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para utusan dan tamu, bentuk memuliakan tamu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat semangat ya untuk membuat tamunya itu merasa kenyang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang tamu yang kafir. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memeras susu ya dari kambing. Maka tamu itu pun meminumnya. Lalu memerintahkan memeras kambing yang lain untuk meminumnya sampai beberapa kali ya, sehingga tamu tersebut kekenyangan ya, kekenyangan. Besok harinya ya, karena ramahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat memuliakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para utusan dan tamu, walaupun tamu itu kafir, maka orang kafir tersebut yang bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ya, sikap Rasulullah tersebut kagum sehingga dia pun masuk Islam karena dermawannya Rasulullah, karena sikap yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para utusan dan tamu walaupun dalam keadaan masih kafir. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan untuk memeras kambing lagi untuk diminum ya, ketika besok harinya. Esok hari datang sudah dalam keadaan masuk Islam. Kemudian Rasulullah menjamunya kembali dengan susu kambing. Diperaskan untuk orang tersebut yang sudah masuk Islam ya, yang kemarin minum sampai beberapa kali perasan dari susu kambing dihabiskan. Akan tapi karena sudah masuk Islam ya, menjadi seorang muslim, diperahkan dari susu kambing tersebut hanya 1 atau 2 kali perahan dan orang tersebut sudah merasa cukup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya bahwa seorang mukmin
minum pada satu usus, sedangkan kafir atau orang kafir minum pada 7 usus. Ya, maksudnya di sini adalah seorang mukmin itu merasa cukup, ya, karena keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan dan minuman tersebut, ya, sehingga walaupun makanan atau minuman itu jumlahnya sedikit, akan tetapi dengan adab-adab makan dan minum sehingga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anakku yang saya sayangi, ya, kita sudah belajar di sini bagaimana contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, interaksi terhadap para utusan dan tamu. Maka hendaknya kita berusaha, ya, mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara interaksi Nabi terhadap utusan dan tamu yaitu semangat dalam menjamu tamu yang fakir, ya. Jangan dibeda-bedakan, bahkan dilebihkan, karena tamu tersebut atau utusan tersebut adalah orang fakir, ya, orang miskin dari kaum muslimin. Dan juga interaksi Nabi terhadap utusan dan tamu yaitu semangat dalam membuat kenyang para tamunya, ya, sehingga tamu tersebut senang bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan salah satu metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap yang baik, sehingga orang tersebut yang masih kafir, ya, dapat berpikir ternyata Islam itu baik, Islam itu sungguh indah, sehingga ternyuh orang tersebut, ya, terhadap sikap Nabi tersebut, dan akhirnya hidayah pun masuk di dalam dada-dada mereka sehingga masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, kita pelajari kali ini di pembelajaran hadis sirah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah kita baca bersama. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.